Halo, selamat sore ya di sini. Selamat datang di sini ya Prakata. Hari ini agak lumayan seru karena di sini itu hari ini anget. Padahal kita di sini masih winter ya. Di sini masih. Halo, selamat datang di Siniar Prakata lagi. Tapi kali ini kita di luar karena hari ini kebetulan lagi hangat. Jadi hari ini lagi hangat gitu. Nggak tahu ya, kemarin tuh masih dingin, padahal kemarin saya ke kampus terus dia masih dingin gitu, masih 2, 3, 1 gitu ya. Tapi hari ini tadi siang bukan mendadak ya, nggak tahu mendadak nggak tahu nggak, cuma hari ini 16. Jadi biasanya saya kampus pakai coat, baju dingin gitu, jaket tebal. Hari ini cuma pakai sweater, pakai batik tetap, tapi kali ini pakai sweater karena udaranya hangat. Jadi jarang pakai sweater, pakai cats, biasanya pakai boots. Nah, di hari yang indah ini asik, saya mau bahas beberapa hal. Ini kemarin sebenarnya isunya udah agak lama, bicara tentang transportasi publik, di mana postingan Kompas, artikel Kompas tanggal 3 Februari 2022 itu bilang bahwa 8,8 juta warga Jabodetabek sulit akses transportasi publik, di mana di sini Kompas bilang bahwa ada di DKI Jakarta itu ada 96,1% atau 8,6 juta orang yang terlayani transportasi publik, sedangkan Jabodetabek lainnya tuh enggak. Kayak Kota Bekasi hanya melayani 32%, Kabupaten Bekasi hanya melayani 23,2%, Kota Bogor hanya melayani 54,2%, Kabupaten Bogor melayani 21,1%, Depok melayani 21,5%, Tangerang 34%, Tangsel 36,2%, dan Kabupaten Tangerang cuma melayani 4,5%. Gila, kecil banget. Dimana komuter pengangkutan umum itu 842.000 orang per tahun 2014, dan 2019 663.500 orang atau 20,4%. Sedangkan kepemilikan kendaraan pribadi per juta unit itu di DKI Jakarta 2015 mobil 2,6 juta, motor 13,3 juta. 2020 motor 3,4 juta, mobil 16,1 juta. Jabodetabek 2015 1,1 juta, 2020 1,6 juta. Nah, anyway gitu. Bisa dilihat sendiri sih di artikelnya. Daftar di Kompas ID supaya bisa langganan, dukung jurnalisme berkualitas. Asik. Tapi di halaman ini kebetulan bebas akses, jadi semua bisa akses gampang. Gitu. Dan ini cukup ramai ya kemarin. Nah, sebenarnya bicara tentang transportasi publik, salah satu yang paling penting menurut saya memang shifting, perubahan pola kebijakan transportasi publik itu dari mengedepankan kebijakan transportasi yang sebelumnya hanya mengandalkan mobilitas itu sekarang fokus ke aksesibilitas. Kalau menurut Todd Littman di website Panetizen itu, kalau misalnya di Amerika Serikat itu jadi kayak blog yang isinya permasalahan kota-kota di dunia yang ditulis sama semua orang gitu. Dan tapi ini jadi referensi banyak referensi akademisi lah di sini ya, referensi orang-orang sini. Dan saya di kelas juga sering referensinya ke Panetizen ini. Jadi ini kayak blog City Labs juga kan, ada City Labs, ini ada juga Panetizen. Menurut Todd Littman,
paradigma transportasi itu sekarang harus sudah mulai bergeser dari dulu itu fokus ke mobility, itu physical travel gitu, orang gimana caranya ngedorong jalanan automobil travel itu dianggap jadi hal yang sangat penting. Tapi kalau sekarang harusnya itu maksudnya fokusnya ke aksesibilitas gitu, dimana orang bisa mengakses service gitu, mengakses lokasi, mengakses service tertentu gitu. Modanya dulu itu mobil, sekarang itu multimoda gitu, ada pejalan kaki, sepeda, public transport, dan lain-lainnya. Terus objektifnya ini juga jadi masalah menurut saya. Objektifnya dulu itu maximize vehicle travel speed, minimize traffic delay, minimize vehicle operating cost, dan minimize per mile crash rates. Nah, sekarang harusnya di maximize travel speed, road and parking cost efficiency, consumer saving and affordability, accessibility for non-drivers, public health and safety, energy conservation, dan emission reduction. Terus efficient land use, densities, kepadatan. Ini juga yang sering jadi hal yang rumit ya, karena misalnya di Jakarta aja RPJMD-nya Dinas Perhubungan itu bukan hanya bicara tentang jumlah orang yang pakai kendaraan umum, tapi travel speed. Misalnya travel speed itu, misalnya jalur Sudirman Tamrin itu minimal 35 km per jam gitu, atau misalnya 40 km per jam, rata-ratanya sekian kilometer per jam gitu. Sehingga yang ditujunya adalah gimana mengurangi kemacetan gitu, mengurangi kepadatan jalan gitu. Makanya yang dibangun JPO, yang dibangun jalan layang, yang dibangun jalan satu arah dan segala macamnya gitu, karena fokusnya adalah mengurangi travel time dari kendaraan. Mengurangi travel time dari kendaraan dan mengurangi speed. Maximize vehicle travel speed gitu. Itu dulu gitu. Nah, sekarang harusnya fokusnya adalah ke berapa warga yang dilayani gitu. Makanya artikel Kompas tadi tuh keren banget untuk ngasih fakta bahwa memang harusnya ini yang dikerjakan. Terus impact considerednya itu travel speed tadi, travel speed, delay vehicle operating cost. Jadi semakin efisien, semakin bagus. Makin efisien kan tadinya makin jarang macet. Dan crash. Terus impact considerednya yang sekarang itu harusnya various economic, social, and environment impact, including indirect impact. Favor transport improvement option itu roadway capacity expansion gitu. Jadi bikin jalan layang, gimana caranya mengurangi kepadatan di Semanggi gitu, bukannya bikin kemudahan transportasi publik, tapi yang dibangun adalah simpang susun misalnya kayak gitu. Itu sudah masa lalu. Sekarang itu harusnya multimodal transport improvement, walking, cycling, public transit, terus transportation demand management, more accessible land development, mobility substitutes such as networks. Terus performance indicatorsnya adalah vehicle travel speed dulu ya, yang dulu vehicle travel speed, roadway level of service, distance based crash and emission rates. Sekarang itu harusnya overall accessibility, number and service and activities that can be reached within a given time period, multimodal level of service, various economic, social, and environment impact. Nah gitu kira-kira. Jadi fokusnya adalah ke multimoda, gimana masyarakat bisa mengakses lokasi tersebut, bukan gimana mobil jalan lebih cepat. Nah ini juga disebut ditulis oleh Gerard Walker, professional block and public transit consultant. Gerard Walker itu bilang sebenarnya access is your ability to go places so that you can do things. Jadi kalau menurut dia adalah
kota yang bagus itu adalah di mana kamu bisa terlayani hanya dengan jalan kaki. Kayak misalnya gini, kamu berdiri di satu titik, jalan ke utara, barat, timur, selatan. Dalam 45 menit jalan, berapa apa saja yang bisa diakses. Misalnya dalam 45 menit jalan kaki itu ada puskesmas, ada rumah sakit, ada pertokoan, ada sekolah, ada tempat pekerjaan bisnis gitu, macam-macam, bisa jobs, school, shopping in that area to estimate her access gitu. Jadi menghitungnya gitu. Jadi dengan jalan kaki gitu, kamu bisa selama 45 menit itu bisa kemana aja gitu. Nah, kota yang bagus adalah kota yang setiap orangnya selama dalam waktu 45 menit itu bisa akses fasilitas-fasilitas publik tersebut gitu. Yang disebut sama siapa sih namanya tadi, yang disebut sama Jared Walker ini, yang ditulis dalam blognya Jared Walker ini, bisa diubah dengan berbagai macam, misalnya dengan tidak hanya jalan kaki tapi juga dengan akses transportasi publik gitu. Si Jared Walker ini juga nggak bilang sebenarnya fokusnya harus 45 menit gitu. Macam-macam sebenarnya modenya dan metodenya bisa dilakukan gitu ya. Cuma memang menurut dia seorang komuter itu rata-rata dia layak jalan, dia bisa jalan sekitar 45 menit sekali jalan gitu. Bolak-balik mungkin jadi 1,5 jam. Misalnya 45 menit jalan kaki berangkat kerja, 45 menit jalan kaki pulang kerja gitu. Jadi menurut dia sih layaknya 45 menit. Tapi hari ini seingat saya, nanti saya cek lagi, tapi sehari ini tuh ada 15 minute city. Jadi semuanya bisa tercapai dalam 15 menit, jalan kaki maupun dengan moda transportasi gitu. Jadi ya memang beda-beda. Tapi sebenarnya fokusnya adalah gimana aksesibilitas itu jadi penting gitu. Bukan lagi mobil jalan, tapi gimana caranya orang mencapai tujuan. Kira-kira gitu gampangnya. Itu jadi hal yang penting gitu, karena bukan lagi bicara tentang seberapa banyak jalan yang bisa kamu bangun dan seberapa infrastruktur transportasi publik yang bisa dibangun, tapi yang paling penting sebelum bicara kapasitas itu adalah coverage. Seberapa banyak orang yang terlayani oleh transportasi publik yang ada di kota tersebut. Nah, masuk ke tempat saya tinggal, masuk ke New York City sendiri. Teman-teman kalau misalnya tinggal di sini juga, kalau tinggalnya di Manhattan, akan ngelihat transportasi publik yang oke gitu. Ada bus banyak, ada taksi gampang, subway di mana-mana gitu. Jalan kakinya enak, ideal sekali sebagai kota. Tapi geser sedikit ke Queens. Queens itu nggak sebanyak itu, coverage transportasi publik di Queens itu nggak sebagus itu gitu. Maksudnya banyak daerah-daerah yang belum terlayani transportasi publik dengan baik, atau ada koridornya tapi jauh jaraknya gitu. Sederhananya gini, kalau saya pulang berangkat dan pulang kerja sekarang saya masih tinggal di Manhattan, rencananya akan pindah ke Queens. Jalan, kalau misalnya saya mau pulang pergi dari rumah ke kampus atau kemanapun, nyari stasiun subway itu gampang. Ada tiga subway station, subway line. Kalau lainnya ada banyak, ada 6, 7, 8, 9, ada 9 line. Ada BDFM, NRW, BDFM 4, NRW 3, ACE 11. Jalan sedikit lagi ke Port Authority lebih banyak lagi. Cuma anyway, itu reachable jalan kaki. Aksesibilitasnya buat wheelchair, dalam hal ini pakai stroller, karena saya masih bawa anak pakai stroller, juga banyak pilihannya gitu.
Tapi geser ke Queens, saya sekarang sedang nyari rumah di sana. Itu nggak banyak yang aksesibilitas gitu. Stasiunnya yang punya aksesibilitas tinggi. Stasiun yang bisa dicapai pakai wheelchair gitu, pakai stroller gitu, nggak banyak gitu, pilihannya cuma sedikit dan kadang-kadang jalannya juga lebih jauh gitu, 5 blok, 4 blok dari rumah sampai public transport gitu. Kalau dalam hal ini koridor MRT, koridor subway, line subway-nya itu cuma sedikit, nggak sebanyak waktu tinggal di Manhattan. Tapi di Queens terselamatkan karena banyak bus yang bisa membawa saya ke metro, ke subway gitu. Nah itu baik lagi. Karena itu pilihan karena fokusnya ada di aksesibilitas, pilihan transportasi publik yang akan dibangun sama kota jadi penting. Ketika fokusnya adalah coverage atau aksesibilitas, pentingnya apakah lebih penting bikin ketika fokusnya ada di transportasi publik, aksesibilitas, pilihannya jadi lebih penting mana, bangun jalur kereta yang harganya miliaran bahkan triliunan, atau perbanyak bus atau bikin BRT line gitu di sana gitu, di kota tersebut gitu. Itu jadi pilihan yang sangat penting gitu. Nggak bisa lagi wah pokoknya harus bangun kereta, pokoknya harus bangun LRT, pokoknya harus bangun, tapi nggak ada dasarnya gitu. Dasarnya cuma kayaknya di Jakarta cocok nih, kayaknya di New York cocok nih gitu. New York itu saya lupa sejak kapan, tapi sampai hari ini tuh nggak ada penambahan line subway. Kenapa? Karena dia mahal, konstruksinya mahal gitu. Menurut para pengamat kebijakan transportasi publik di New York gitu ya, New York nggak cost-nya terlalu mahal untuk bikin sebuah koridor subway baru, sehingga pilihannya meningkatkan coverage. Makanya salah satu yang dipilih adalah peningkatan pelayanan bus, karena bus itu paling gampang, paling murah. Kalau misalnya butuh perubahan, butuh shifting jalur, tinggal berubah aja jalurnya. Paling butuhnya political will aja, karena akan jadi lebih macet, apalagi di Jakarta. Nah, itu di New York itu belum ada BRT line. BRT line itu Transjakarta yang koridor-koridor gitu ya, koridor dedicated lane gitu, terjadwal, haltenya terpisah dari jalan gitu ya, kayak di Jakarta. New York itu nggak punya. New York itu nggak punya BRT gitu. Dan sekarang itu semua mulai bertanya gitu, apakah New York harus mulai bangun BRT di kotanya? Itu yang jadi pertanyaan yang sangat penting gitu. Kita nggak bicara di Manhattan yang udah padat gitu ya, mungkin bisa di Queens gitu bikin BRT, daripada nambah jalur koridor subway yang mahal. Lebih baik bangun koridor transit gitu, bus rapid transit. Ya akan rame karena ribut pasti, karena akan ngambil jalur mobil yang udah existing. Ada jalur mobil existing diambil, kayak di Jakarta diambil buat tertutup hanya buat bus. Waktu Mayor New York de Blasio itu bikin jalur sepeda terproteksi di Brooklyn Bridge, juga rame gitu. Orang-orang New York tuh pada maki-maki, bikin macet lah segala macam, wow gitu.
Karena kan jalannya diambil sama sepeda dan jadi lebih macet. Tapi pengguna sepeda di New York senang-senang aja gitu. Pengamat transportasi di Akademisi Transportasi Publik ya senang-senang aja sama bike lane, protected bike lane yang ambil jalur mobil gitu, karena itu mengurangi mobil. Di sini juga baru mau ada congestion pricing kayak ERP gitu. Jadi nanti semua mobil yang masuk Manhattan itu akan bayar $15 sekali masuk. Juga rame, banyak yang marah-marah karena wah dirampok lagi sama kota gitu. Tapi untuk kebijakan disinsentif pengguna kendaraan, untuk kebijakan insentif pengguna mobil itu menurut saya sih bagus-bagus aja ya. Sehingga orang yang mau pakai mobil itu juga lebih sedikit. Belum lagi di Manhattan sendiri banyak jalur-jalur parkir yang dijadiin kafe, tempat makan gitu. Karena kan pandemi kemarin harus turunin kapasitas 50%, sehingga kafe-kafe di sini, restoran-restoran di sini tuh ngajuin ke kota, ke pihak pemerintah kota untuk pakai jatah parkir di depannya untuk di-convert jadi tempat makan. Banyak banget di sini yang kayak gitu, dan itu juga jadinya parkirnya berkurang juga gitu. Jadi disinsentif buat kota, buat pengendara mobil di kota. Nah, sekarang juga saya mau bahas tentang TomTom Travel Index. Karena ini cukup ramai ya. Ini dia. Nah, sekarang kita masuk ke TomTom Travel Index. Untuk disclaimer, TomTom Travel Index ini adalah indeks yang menghitung travel time di suatu kota untuk orang-orang yang menggunakan TomTom gitu ya, GPS TomTom dan lain-lain. Nah, sehingga yang dihitung adalah kendaraan pribadi, bukan kendaraan umum. Yang mana menurut saya sih nggak terlalu suka sama indeksnya, karena yang dihitung adalah kendaraan pribadi. Tapi anyway, sebenarnya yang jadi perdebatan penting nih, orang-orang itu pada bilang bahwa wah Jakarta turun TomTom Traffic Index-nya pasti karena pandemi. Betul, ketika kita bicara di 2020. Nih, kita lihat ya. Kalau ngomongin congestion levelnya 2020, how congested was Jakarta? Jakarta di 2019 kemacetannya itu 53%. 53% kemacetan. Di 2020 itu 36%. Di 2021 itu 34%. Turun terus gitu kemacetannya. Tentu kalau kita bicara 2020 itu bertepatan sama tahun 2020 itu sama PPKM, PSBB, PPKM, pembatasan aktivitas karena COVID. Hampir semua di Jakarta aktivitas berhenti gitu. Mall berkurang, orang ke mall berkurang, yang sekolah WF, school from home, sekolah dari rumah, yang kerja dari rumah gitu, kecuali yang sektor esensial. Sehingga wajar kalau kemacetannya itu menurun, tingkat kemacetan. Ini kita baru lihat satu kota ya, belum membandingkan sama kota yang lain. Lalu di tempat saya tinggal, New York itu 43 kemacetannya, 1% di atas Jakarta, 35% Jakarta 34%. New York itu pada 2019 tingkat kemacetannya itu 37%. Congestion level New York itu 37%. 2020 setelah PSBB dia menurun, di sini bukan PSBB namanya,
lockdown dan pembatasan aktivitas itu menurun jadi 26%. Lalu di 2021 setelah aktivitas terbuka, 2021 memang konteks pandemi di New York itu terbuka ya, aktivitas banyak digunakan di mana-mana, semua orang beraktivitas, sudah mulai bebas, restoran sudah dibuka, sekolah sudah mulai dari lokasi ya, dari sekolah gitu udah offline, kerja juga udah banyak yang offline gitu. Kemacetannya naik lagi 9%, jadi 35%. Jadi di New York itu naik gitu. Setelah ditutup, setelah turun saat pandemi, lalu dia naik. Kita coba lihat satu lagi. New Delhi itu dia 48% kemacetannya, lebih tinggi dari Jakarta. Sebelum pandemi dia 56%, saat puncak pandemi dia 47%, dan di 2021 dia 48%, sehingga tetap ada kenaikan gitu, 1% dari saat pandemi kemarin. Ya lagi-lagi ini yang itu adalah kendaraan pribadi ya, kendaraan yang pakai TomTom indeksnya, sehingga saya sih nggak aneh kalau 2022 nanti indeksnya akan naik lagi. Indeks TomTom Indonesia akan naik karena aktivitas Jakarta akan naik karena akan lebih ramai gitu. Tinggal yang perlu dicek adalah seberapa naiknya gitu. Apakah dia akan kembali ke titik awal di 56% atau dia akan naik dari yang sekarang tapi nggak mencapai di situ. Karena kalau tidak mencapai di titik tertinggi 2019, tandanya apa yang dikerjain juga apa yang sudah dikerjakan di Jakarta itu baik. Karena kalau tadi bicara baik lagi ke Kompas, indeks yang dibikin sama Kompas, indeks coverage yang dibikin sama Kompas, bukan indeks, maksudnya penelitian, survei, artikel yang dibikin sama Kompas tentang coverage, itu Jakarta bagus banget, coverage-nya udah tinggi 96%. Artikel Kompas itu kan ya, itu kan dia nggak cuma bicara tentang jadi analis data Kompas itu diambil dari data dari berbagai macam data. Ada Global Human Settlement Layer tahun 2015. Sementara peta sebaran halte dan stasiun diperoleh dari aplikasi Move It. Angkutan umum yang dianalisis adalah Transjakarta, Trans Jabodetabek, Trans Pakuan, Trans Patriot, Trans Tangerang, Bus Jakarta Residential Connection, JRC ini yang bisa dari Cibubur dan bagaimana kota lain yang lintas, Mikrotrans, Mikrotransit Jaklingko, kereta komuter, MRT serta LRT. Angkutan kota yang tidak terintegrasi transportasi umum massal tidak diperhitungkan. Jadi berdasarkan hal tersebut, itu kasih tanda bahwa apa yang sudah dikerjakan Jakarta itu benar secara umum, dengan meningkatkan coverage lewat Jaklingko, lewat mikrotransit, secara formal gitu digabungkan ke dalam sistem integrasi transportasi publik di Jakarta. Itu yang jadi salah satu keberhasilannya, bisa mencapai 96% coverage. Sehingga yang perlu didorong adalah sebelum fokus ke peningkatan kapasitas melalui pembangunan koridor-koridor besar, kayak bangun, kan kereta itu kan koridor ya, trunk biasanya jadi backbone gitu. Jabodetabek punya komuter line, tapi cuma komuter line di situ aja. Ngomongin Kabupaten Bogor aja yang terlayani komuter line hanya Cilebut dan Bojonggede. Sementara Kabupaten Bogor tuh luas sekali gitu. Orang yang tinggal di Kalisuren di sekitaran Bojonggede juga nggak akan bisa tuh akses stasiun Bojong dengan terjangkau, karena untuk naik angkotnya aja susah, nyarinya bisa perjalanannya sejam, kira-kira sejam 30 menit sampai sejam gitu. Yang dari Gunung Putri juga bisanya ke Nambo, di keretanya juga nggak terlalu banyak. Itu Gunung Putri yang dekat Cibinong, Gunung Putri yang dekat Cibubur tidak terlayani sama sekali dengan kereta api gitu. Jadi
sebelum bicara tentang pembangunan traffic yang tinggi, kapasitas juga penting untuk gimana caranya memikirkan coveragenya terlayani gitu. Minimal ke transportasi publik yang udah ada sekarang. Misalnya pengada bus yang antar bus dari Citerep aja tuh, kalau misalnya teman-teman tinggal di Kabupaten Bogor, pintu tol Citerep itu suka banyak bus yang ke arah Jakarta gitu, atau ke terminal Cibinong, sebenarnya terminal Cibinong macet. Di situ gitu. Sebenarnya gimana caranya bisa ngedorong orang untuk bisa datang ke sana gitu, integrasi ke sana, atau ke pintu tol Sentul, sirkuit Sentul. Oke. Itu dulu pengantarnya tentang transportasi publik. Nanti bakal ada lagi episode yang lain tentang, kita kan bahas satu-satu kenapa BRT Jakarta tuh bagus banget, di salah satu yang harus jadi referensi, terus tingkat ya macam-macam lah. Tapi sini dulu untuk episode pada Sinar Prakata yang hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya